Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu semuanya? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat-sehat selalu dimanapun Bapak Ibu berada. Dan tak lupa pula kita selalu mendoakan buat Pak Haji Dwi Santo beserta keluarga dan juga kru-kru RDAY agar senantiasa dalam keadaan sehat-sehat selalu. Baiklah Bapak Ibu, marilah kita sama-sama menyaksikan video pencerahan Pak Haji Dwi Santo lewat video ini. Nah, ini jauh-jauh dari Kediri ke RDAY, apa hajatnya? Hajatnya amanah lunas, tanpa bayar, tanpa jual aset, tanpa nyicil, dan punya modal. Dulu uangnya buat apa minjem kalau boleh tahu? Dulu aku jualan ikan laut, suami jualan kelapa pakai mobil, itu bangkrut. Apa yang bikin bangkrut kalau boleh tahu? Kok bisa bangkrut dagang ikan sama dagang kelapa? Kalau diinget-inget. Tahu dulu kulaan itu kan sehat toh, sehat-sehat, terus kadang payah waktu dibongkar ditata tuh sering busuk. Ikannya? Sama kelapanya juga. Tuh milih tuh baru-baru bawa ke rumah tuh sering busuk-busuk. Itu dulunya. Terus terpuruk udah nggak terus tahu RDAY tahun 2023 bulan 8. Terus itu nyimak praktek sampai sekarang. Nah, udah meraktekin ilmu RDAY apa kalau boleh tahu? Ya, baca Al-Quran, bangun jam 00. Itu sholat tobat. Ya. Kan ibu enaknya kan di rumah. Bisa gak bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Qurannya 12 juz? Bisa. Bisa. Nah, nanti ibu paksain sholat tobat dari maghrib sampai isya. Jadi ibu yang ngerjain aja. Iya. Suami nggak usah. Suami kan udah kerja. Iya, nggak pernah saya paksain. Nggak pernah saya suruh apa. Jangan. Enggak. Ibu aja. Iya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, paksain baca Quran 12 juz. Iya. Sholat tobat dari maghrib sampai isya 18. Nah, yang 50 bebas diatur. Iya. Terus sifat 18 ibu nggak boleh ada. Mana kertasnya? Ada gak? Sifat 18. Nah, nih, ibu nggak boleh ada. Bisa gak tuh sifat 18? Bisa. Bisa ya. Terus ibu paksain sebelum matahari terbit, ibu wajib keluar dari pintu rumah. Apa ibu mau nyapu di luar? Apa ibu mau bebenah? Apa ibu mau nyiramin tanaman? Kalau ada tanaman, pokoknya ibu sebelum matahari terbit, ibu wajib keluar dari pintu rumah. Kedua, suami bisa gak diajarin sebelum matahari terbit udah berangkat ke kandang ayam? Oh gitu. Mau gak dia? Pasti mau. Ah ya. Nanti kalau udah tanya alasannya apa, Bu? Kok sebelum matahari terbit saya mesti ke kandang ayam? Nanti kamu punya kandang ayam sendiri. Ya, pasti. Nanti kamu punya peternakan ayam sendiri. Karena ini udah dipraktekin sama tamunya RDAY. Awalnya dia kerja bersihin kotoran ayam. Sekarang dia jadi pemilik kandang ayam. Kapasitasnya 150.000 ayam. Banyak luar biasa. Terbesar di Bogor. Banyak. Nah, ibu juga begitu. Jadi sebelum matahari terbit, suami wajib berangkat ke kandang ayam. Apakah di kandang ayam dia mau nyapu, apakah betul? Pokoknya wajib. Nanti lihat hasilnya. Nggak lama kok. Cuman 99 hari kelihatan. Tapi wajib sebelum matahari terbit. Bisa? Alhamdulillah. Praktekin? Bisa ya? Sip, kamu. Sebelum matahari terbit. Yuk. Namanya siapa? Bu Lestari, Pak. Tinggal di mana? Wonogiri. Wonogiri. Iya. Sehari-harinya apa? Petani, Pak. Petani. Iya. Nanam apa? Nanam apa-apa sedikit-sedikit. Contohnya? Padi, jagung, singkong, cengkeh gitu. Nah, itu tanah siapa? Tanah sendiri. Berapa luas? Nggak banyak. Ada gitu, Pak. Nah, di rumah tinggal sama siapa? Sama anak. Kalau suami merantau di sini Pondok Gede. Kerja jualan apa? bakso. Hah? Bakso. Oh, dagang bakso. Keliling. Pakai gerobak atau Iya. dipikul atau Gerobak. gerobak? Iya. Berarti dia ngontrak. Iya, ngontrak. Kelompok apa sendirian? Sendiri.
Oh, sendiri. Nah, ibu maksain dari Wonogiri ke RDAI, apa hajatnya kalau boleh tahu? Iya ini Pak, saya kan beli rumah lelang di samping rumah. Apa? Rumah lelang. Rumah beserta tanahnya dilelang, Bang. Rumah ibu yang ibu tinggalin? Enggak, samping rumah tetangga. Oh, rumah tetangga mau dilelang? Iya, itu saya udah menang lelang. Oh, ibu udah Cuma orang yang punya tanah itu kan belum tahu kalau saya ikut lelang karena di pihak bank nggak boleh ngomong-ngomong ya. Cuma itu yang pinjem sertifikat kan anaknya yang di Jogja, jadi ibunya nggak tahu kalau rumah itu udah dilelang. Tadinya cuma dikasih peringatan udah 3 kali tapi nggak ada respon semua gitu. Yang kedua, anak saya diterima di kuliah di UNS, udah daftar 2 kali nggak lolos Pak. Oh, ikut tes? Iya. Tunggu dulu, jadi ibu ke RDAI hajat yang pertama apa dulu tadi? Itu yang punya rumah yang dilelang saya itu agar tidak marah-marah gitu Pak. Oh. Waktu nanti penyelesaiannya secara damai, tenang gitu, nggak ada takutnya saya yang disalahkan gitu. Berapa beli rumah lelang itu? Cuma 175. 175. Luas berapa? 850 meter. Iya. Iya. Nah, ibu kok tahu sebelah mau dilelang, yang ngasih tahu orang bank atau ibu tahu? Orang bank kan udah ke situ terus udah ditempel-tempelin di jalan-jalan kan udah ditempelin itu kertas lelangnya itu. Cuma yang anaknya juga anaknya yang nempatin rumah itu kayaknya nggak bener-bener dilelang gitu. Jadinya saya cuma ikut-ikut kalau saja nanti rezeki saya gitu. Kalau itu rezeki saya bisa beli, bisa menang lelang gitu. Bisa terus, menang. Terus ini kan udah menang lelang. Nanti takutnya yang punya rumah dan tanah itu loh yang takutnya nanti Ngamuk. kalau nesu. Iya. Itu ku tonggone. Iya, terus tonggone diem-diem gitu Pak. Nggak ngomong kalau ikutan lelang gitu. Oh. Gimana itu caranya Pak? Menaklukkan. Menaklukkan. Iya. Biar dia nggak nesu. Gampang. Ibu nanti setiap hari ke dapur. Iya. Cari coek yang buat ngulek cabe. Iya. Dapurnya siapa itu? Dapur ibu. Oh iya. Di dapur kan ada coek Iya, yang buat iya. masak. Ibu ulek. Iya. Kosong tapi nggak ada isinya. Ibu sambil ngosong. Ibu sebutin namanya. Iya. Keluar ya dari rumah itu ya, kan rumahnya udah jadi milik saya. Keluar ya, ninggalin ya, tanpa nesu-nesu ya. Tinggalin ya rumahnya ya. Iya. Tinggalin ya rumahnya ya, tanpa nesu-nesu ya. Iya. Jadi milik saya. Jadi Iya, milik saya. Tiap hari diulek. Tiap hari Iya. diulek. Tiap hari diulek. Tiap hari diulek. Tiap hari. Nanti dia keluar dari rumah situ. Ninggalin. Iya. 2. Ibu kalau mau tidur, colek alat kelamin ibu, taruh di mulut. Ucapan saya manjur. Ucapan saya manjur. Oh iya. Ucapan saya manjur. Nah, ucapan ibu apa? Ibu nyebut. Rumah itu jadi milik saya tanpa harus reang, nesu-nesuan Tapi iya, ibu iya. colek dulu. Berapa kali itu Mau Pak? tidur 9 kali, bangun tidur 9 kali. Oh iya. Yang itu pertama. Nah, yang kedua tadi apa hajatnya? Anak daftar kuliah di UNS udah 2 kali tes nggak terima, nggak lolos. Sekarang pertanyaannya, emang masih ada pembukaan lagi? Katanya ada bulan Juli nanti. Terus ini anaknya juga daftar di UNY. Barangkali nanti di UNY UNY itu Muhammadiyah? enggak. Di mana? Jogja, di negeri. Jogja. UNY. Oh, UNY. Oh, Iya. iya. Oh, dulu UIN ya? UIN sendiri. Oh, sendiri. Oh, dulu IAIN. Oh, sendiri dulu UIN. Jadi gini, ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya diminumin ke anaknya, kayak Haji Marko. Oh, Haji iya. Marko dicebokin alat kelamin istrinya, diminumin ke anaknya.
Anaknya diterima di IPB tanpa tes, jalur undangan. Oh iya iya. Anaknya dicebokin, air cebokannya diminumin ke anaknya. Anaknya sekarang diterima jadi pramugari. Nah, ibu juga begitu. Iya iya. Bisa? Bisa. Setiap hari Iya iya. Iya. minumin. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya ditampung di ember. Air itu buat masak nasi, Iya, buat iya, masak iya. sayur, buat minum. Sambil ibu ngomong, diterima di UNJ, Universitas Negeri Jogja. Iya iya iya. Iya. Diterima di Universitas Negeri, nanti diterima. Iya, Kayak iya. Gimarkoan diterima di IPB anaknya, Iya. tanpa tes. Iya iya. Bisa? Bisa. Terkabul? Amin. Sip. Pasti. Praktek ya. Ya. Yuk. Tinggal di mana? Tinggal di Semarang. Semarang. Sehari-harinya apa? Hari-harinya saya ibu rumah tangga, sudah ditinggal suami sejak tahun 98. 9. Jadi di rumah sama siapa? Waktu itu sendiri. Anak saya 4 alhamdulillah sudah nikah. Yang terakhir itu kan Pak Haji waktu bapaknya meninggal umur 2 tahun. Dan alhamdulillah sampai besar udah nikah semua. Terus yang nomor 2 itu kok pisah dengan istrinya. Pisah dengan istrinya, sekarang dengan saya gitu, Pak Haji. Nah sekarang saya sendiri kan ya ngajar anak-anak TPK itu aja, ngajar ngaji anak-anak yang nggak ngaji gitu, terus ngajar ibu-ibu, kemudian merawat jenazah gitu aja pekerjaan saya itu, Pak Haji, nggak ada pekerjaan lain. Nah sekarang ke RDI apa hajatnya? Saya tuh kepingin anak saya nomor 1 yang Ragil itu kan baru Januari kemarin nikah, alhamdulillah. Lagi perempuan, Pak Haji. Nah, tinggal di mana? Alhamdulillah dapat PNS di Jakarta. Dan ketemu. Jadi ibu di Semarang. Iya. Ini anak ibu di Jakarta. Jakarta, terus dia ketemu jodoh orang Boyolali, kerjanya di Jakarta. Nah sekarang kan masih nyewa ngaten ya. Saya ingin kalau dia Kontrak. kalau dia kamar kecil, kalau saya kepingin kangen mau ke sana itu kan nggak bisa gitu, kepingin itu, tapi dia kepingin saya sebagai orang tua dia bisa beli rumah ngaten deh Pak Haji. Itu satu, kemudian juga bisa biar cepat dapat momongan karena usianya sudah 30 ya, sudah usia dewasa sekali. Kemudian yang kedua anak yang nomor 2 ini Pak Haji yang laki. Tunggu dulu, yang pertama anak ibu pengen punya rumah. Yang nomor yang terakhir ini tadi yang kawin tadi, yang kawin sama orang Boyolali. Pengen punya momongan. Sama gampang, tinggal ibu praktekin ilmu RDI dasarnya dulu. Bangun jam 00 wajib, senyum wajib, tahajud wajib, baca Quran wajib 12 juz, sholat tobat 18 dari maghrib sampai isya wajib. Itu 50-nya wajib. Nah sifat 18 nggak boleh dilanggar tuh. Ya, nah baru gimmick-gimmicknya ibu praktekin. Ibu mau tidur, colek alat kelamin ibu taruh di mulut. Oh gitu ya. Anak saya punya rumah 1000 meter di Jakarta. Amin. Anak saya punya rumah 1000 meter di Berapa Jakarta. Satu hajat 9 kali ngucap. Hajat kedua, anak saya dikasih keturunan. Anak saya dikasih keturunan 9 kali. Mau tidur sama bangun tidur. Udah nanti punya rumah sama punya keturunan. Terima kasih Pak Haji, ya Allah. Terus apa lagi? Yang kedua tadi anak saya yang pisah itu kan diusir istrinya tuh. Anak ibu laki. Iya. Cerai sama istrinya. Iya. Terus diusir punya anak ibu. Ya punya anak 1 tuh nggak boleh ketemu saya tuh waktu itu sampai berapa bulan nangis sama mohon sakan, belum tahu ini, belum tahu ada Pak Haji dulu, udah lama tuh 3 tahun yang lalu. Saya mohon sama Allah aja, terus alhamdulillah waktu saya sholat tahajud atau bersisa itu Pak Haji hajat. Anak ibu yang cerai sekarang tinggal di mana? Dengan saya. Oh gampang. Iya. Ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya buat masak nasi, buat makan dia, buat minum sambil ibu ngomong. Ibu maunya apa? Oh gitu. Nikah lagi, akur lagi, ngumpul lagi, diminumin, dimasakin nasi setiap hari. Nanti ngumpul lagi. Terus yang bisa punya rumah itu? Bisa punya rumah. Ada lagi?
Bisa? Saya yang pengen rumah saya itu kan kamar mandinya Bro Ustadz Pak Haji, jadi pengen ya saya punya uang tuh betulin kamar mandi. Gampang, ibu cebok alat kelamin ibu, air cebokannya siramin ke dindingnya kamar mandi. Oh iya. Renovasi ada uangnya. Alhamdulillah ngaten. Renovasi ada uangnya. 9 kali juga. 9 kali renovasi ada uangnya. Nanti ada uangnya buat renovasi. Amin ya Allah. Iya, iya. Gampang. Iya. Ilmu karipan lokal zaman biyen nenek-nenek kita. Iya. Saya dulu juga ikut pernah gitu toh dong. Apa itu bacin itu Ya. itu untuk mata sembuh, alhamdulillah gitu toh. Terus ada uci-uci di sini selangkangan. Ya. Kok iya sembuh dulu orang tua gitu kan. Iya. Iya. Kalau uci-uci, kalau zaman dulu sekelan. Ya, kalau zaman dulu namanya uci-uci. Gak usah dioperasi. Iya, dikasih itu bacin. Udah basi taruh di itu. Iya, sembuh. Terus pernah anak saya yang nomor 2 itu lahir kan jendol gitu. Iya, benjol. Celana bapaknya saya taruh di. Iya, taruh di kepalanya. Iya, iya, alhamdulillah. Tapi belum tahu ilmu Pak Haji, pokoknya itu. Ya, itu ilmu simbah. Simbah saya. Iya. Oh, iya, leluhur ya. Ya. Ya Allah. Dulu kan kalau anak lahirnya palanya lonjong bayi, biar palanya bagus, celana dalam bapaknya iya. taruh aja nanti Iya, palanya iya. bulat lagi. Iya, iya. Ini normal. Saya suka, ya Ini kan Allah. celana dalam bapaknya. Iya, iya. Dulu waktu Itu ya. hamil bapaknya lupa nggak nengokin ya. Dia Malah nengokin ditengokin terus. istri yang keempat, kelima, keenam ya. Oke? Oke, matur Bisa? nuwun, Sip. Ustaz. Terima kasih ya. Praktek ya. Iya. Punya rumah Kabul ya. Kabul ya, Mas. Ya. Enggak. Matur nuwun, Mas. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah menonton video pencerahan Pak Haji Dwisanto. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.